الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Abah Kiai Haji Rahmadin Afid beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru-guru yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ibrahim dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atim, dan juga ada Kiai Haji Sarbini, akhirnya kiram Ustaz Haji Niyas Imran, Ustaz Muhammad, Ustaz Ishak, Ustaz Jakaria Asy'ari, dan juga yang lainnya banyak yang hadir. Nah, guru saya ada Kiai Haji Asmawi, kesemuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ta'lim masjid masjid apa namanya? Al-Jauhar Yasfi. Libur kelamaan lupa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ta'lim Masjid Al-Jauhar ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang kami hormati, cukup lama kita istirahat pengajian minggu pagi di Yaspi ini. Baru ini kita buka kembali taklim kita, dan tentunya orang-orang yang senang ngaji, orang-orang yang senang nuntut ilmu, orang-orang yang senang bersilaturahmi itu bagaikan ikan di air. Ada nggak bu ikan yang nggak betah di air? Ada, ikan mati. Udah mati dia udah nggak betah, udah diem aja dah. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini kagak betah kalau kagak ngaji. Udah biasa ngaji kagak betah. Setiap minggu pagi biasanya keluar ke Yaspi Al-Jauhar, nggak keluar ngaji. Ini rasanya beda. Saya mah biar katanya di Yaspi ini di Masjid Al-Jauhar minggu pagi belum dibuka, saya mah dari rumah saya keluar aja minggu pagi. Begitu, Ustadznya cerdas, dia paham dia. Saya mah keluar minggu pagi, keluar aja udah.
Men keluarnya kemana tahu kita. Iya, masyaallah Haji Niman, alhamdulillah hadir. Orang itu kalau sudah kebiasaan baik, dia nggak kerjain, itu rasanya beda. Ibu-ibu nih, biasanya malam tahajud, tahu-tahu lagi halangan, datang haid. Kalau udah biasa bangun sepertiga malam, tetap bangun. Tapi ingat, oh saya lagi nggak sholat, kan begitu kan? Itu sudah kebiasaan baik. Itu ciri-ciri, tanda-tanda dari orang mukmin. Ada 5 tanda-tanda mukmin sejati. Nah, Ibu, ada 5. Yang pertama kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Tuh orang mukmin tuh. Ketika baca Quran, ya enggak, dia lihat ini ada sebutan nama Allah begini-begini, sedih kita, ya Allah. Ternyata saya ini belum termasuk orang yang mukmin sejati. Tuh begitu, Bu. Jadi kalau disebut nama Allah hati kita gemetar nih, bergetar hati kita. Udah ada panggilan sholat, udah ada waktu sholat, kita masih di mobil, masih di jalan, pir, minggir. Ngapain, Bu? Makan, sholat. Tuh. Ada panggilan nih, udah dengar suara nih. Mantap kalau begini nih. Kata ibu-ibu begini, kata ibu-ibu, itu Ustaz kalau belum punya bini boleh kawin sama anak buah begitu. Ya Allah. Orang mukmin dengar suara begitu, segera ngambil air wudu. Gelar sejadah, hamparkan sejadah, sholat. Allahu Akbar. Kalau kita belum melaksanakan sholat, udah ada panggilan Allah, tidak ada rasa gemetar di hati, rasa getaran di hati, rasa panggilan di hati, itu belum termasuk orang yang mukmin. Ada panggilan sholat, ada panggilan ajan, masuk waktu, tenang aja, ngerumpi sama tetangga, gak buru-buru pulang sholat, paling ngomong begini, udah johor tuh, gitu, iya enggak? Iya ya, cepet banget waktu ya, tapi nggak cepet pulang sholat kagak, masih tetap kongko aja, ngobrol aja. Asik ngobrol, tahu-tahu jam 3 lewat, Masya Allah kita belum sembahyang Johor, pulang buru-buru ngambil air wudhu, sholat, gelar sejadah, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, asar. Kata ibu-ibu lah, baru sholat Johor udah asar, jam berapa sholatnya? Sholat asar jam 3, sholat Johor jam 3 lewat, lah udah masuk waktu asar. Waktu asar salat udah mendekati maghrib, baru sholat asar tahu-tahu udah azan maghrib. Tapi orang yang mukmin sejati, dia pelihara sholatnya, dia jaga sholatnya. Itu yang pertama, langsung bergetar hati kita. Yang kedua, mukmin sejati bagaimana? Kata Allah yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Yang kedua, mukmin yang sejati apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya yang kedua maka bertambahlah keimanannya. Tuh. Kalau ayatnya kalau misalkan baik di YouTube atau di TikTok nih Bu, ya Bu ya, ada dibacakan tuh ayat tuh, Masya Allah. Kayak kemarin saya lihat ada siapa namanya itu yang buta itu perempuan, ada ya Bu, ada ya yang buta ya guru ya, Masya Allah nyanyi luar biasa, di dunia dia terkenal, di mana-mana terkenal, apalagi di Indonesia. Saya kira tuh perempuan yang buta itu bisanya cuma nyanyi doang, ternyata ngaji juga bisa. Ar-Rahman Allamal Quran, enak bener suaranya tuh, Masya Allah. Mestinya kita begitu.
Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Paham Ibu? Paham Ibu? Paham ya? Masya Allah. Jangan di TikTok lihatnya kadang-kadang yang joget-joget. Saya lihat tuh perempuan pakai busana muslim, pakai kerudungan, joget-joget, Masya Allah. Itu sedunia dilihat orang Bu, auratnya Bu, aurat dilihat sedunia. Manusia yang lihat kita itu pakaiannya jilbab rapat segala macam. Bahkan saya lihat ada ini perempuan cakep pakai jilbab, ditutupin jilbabnya luar biasa. Kancingnya dibuka, kancingnya ini dibuka, jadi buah dadanya tuh diperlihatkan pakai jilbab. Saya mau hapus, saya mau delete begini, susah banget ini, susah banget. Mau dihapus, saya nggak mau ngeliat, maksudnya saya mau delete begini susah banget tuh. Apa saya nggak jalan-jalan begitu, diem aja. Masya Allah luar biasa. Tuh Bu, yang kedua tuh, ya enggak? Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan kita. Karena iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tuh iman tuh, Bu, kadang naik. Kalau lagi di masjid begini nih, dengerin ceramah, dengerin baca Quran segala macam, keiman kita naik tuh. Besok pas giliran kondangan ada artis yang nyanyi dangdut, nyawer aja lagi, ya enggak? Lah emang begitu. Kenapa? Itu urusan dunia memang begitu, Bu. Kalau bisa keimanan kita semakin lama semakin meningkat. Itu ciri pada orang mukmin. Yang tadinya sholatnya malas-malas jadi rajin, yang tadinya ngajinya malas-malas jadi rajin ngajinya. Ini kan yang ngaji saya lihat orangnya ibu-ibu, saya hafal ini aja orangnya nih. Ya betul-betul nggak Bu? Yang ini aja berarti mantep keimanannya. Tuh. Yang ketiga, mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana itu? Orang-orang mukmin yang sejati dia selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kita yakin kepada Allah bahwa hidup dan matinya kita itu karena Allah. Rezeki Allah yang mengatur, jodoh Allah yang mengatur, semuanya itu Allah. Kita nggak ada apa-apanya, kita hidup di alam dunia ini nggak membawa apa-apa. Lahir dari perut ibu kita nggak bawa apa-apa, telanjang bulat, telanjang kita. Nanti pun ketika kita di akhir hayat kita, ketika kita mati, tetap telanjang, hanya dilapisi dengan kain kapan. Saya belum pernah dengar ada amil kalau bungkus orang yang mati pakai kain kapan dibikinin kantong. Bu, belum pernah. Kali ibu-ibu ada pesan, nanti kalau gua mati tolong ya, apanya? Ini kain kapan gua bikinin kantong. Buat apa? Masukin duit, ntar gua sana gua pengen jajan. Masya Allah luar biasa saudara-saudara sekalian. Jangan kita resah, jangan kita putus asa, jangan kita takut. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Yang penting kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah. Ketika kita punya maksud dan tujuan, ketika kita punya hajat, bangun sepertiga malam kita minta kepada Allah, insya Allah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tuh, berapa ya? 3. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang mukmin itu mantap melaksanakan sholatnya. Orang-orang yang selalu istiqomah dengan sholatnya, insya Allah kelihatan dari wajahnya. Bu, kelihatan orang yang sholatnya mantap, kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari ucapannya, kelihatan dari sifat-sifat, kelihatan. Orang mukmin sejati itu dari wajah kelihatan, baik laki ataupun perempuan.
Bagaimana bedanya Ustadz kalau seorang perempuan yang dia betul-betul ini orang yang melaksanakan sholatnya, dia jaga, dia pelihara sholatnya, dari wajah kelihatan. Apa contohnya Ustadz? Dari wajahnya kelihatan tanda-tanda orang yang soleh. Apalagi Ustadz kalau berbicaranya itu selalu memberikan bermanfaat buat orang lain. Kalau ngomong gak pernah nyakitin orang lain. Kalau ngomong gak pernah sandar sindir kepada orang lain. Kalau ngomong gak pernah nyinggung perasaan orang lain. Kalau berbicara gak pernah fitnah kepada orang lain. Itu orang yang menjaga sholat. Kalau ibu-ibu, ada temen ibu nih, kalau ngobrol nih ada yang diomongin tuh. Saya lihat di TikTok ada ibu-ibu yang demen ngomongin orang, ya, yang suka banget tuh fitnah orang. Itu lehernya begini. Dia contohin lehernya begini-begini tuh. Lehernya apa? Nengleng tuh. Dia contohin tuh, ngadu sama orang. Nggak boleh. Orang yang sholat nggak begitu. Apalagi tidak hanya ucapan, tangannya juga. Memberi selalu bermanfaat kepada orang, berbuat baik kepada orang, menolong kepada orang, kakinya melangkah kebaikan. Contohnya pada pagi hari ini kita berangkat ke masjid, ngaji pagi-pagi, datang diusahakan. Karena pengajian kita ini sudah menjadi terbiasa, berangkat, udah tahu ngaji, nyuci pagi-pagi kita kerjain, masak pagi-pagi kita kerjain, karena mau ngaji. Itu diniatkan begitu. Paham ya Bu? Bu? Jadi orang-orang yang menjaga sholat, nah ini di belakang saya ini kelihatan orang-orang ahli ibadah, kelihatan. Orang-orang yang ahli sholat kelihatan. Tuh lihat Ustadz Muhammad, kelihatan wajahnya. Selalu berzikir, kita datang nih masih madep ngulon, kita udah madep mana di masih ngulon, ini gitu. Zikir terus, Masya Allah luar biasa. Itu kelihatan Pak, Bu, kelihatan orang-orang yang menjaga sholatnya. Paham Bu? Kalau ada orang yang suka ngomong gini, tinggalin aja. Entah kita ketularan. Ini teman kita nih asalnya ngomong udah ngalor ngidur ngomongnya begini. Ibu-ibu kadang-kadang begitu Pak. Di mana saja kadang-kadang pasti ada aja yang diomongin. Mau berangkat maulid nih, nyewa mobil tuh angkot, 2 mobil nyewa angkot. Mana boleh jauh sana ke Masjid Atin, ke Istiqlal. Di dalam mobil mau berangkat kegiatan maulid, ngapain? Ngomongin orang. Ngomongin begini. Ada ustazahnya. Bener gak ustazah? Iya, kata ustazah, sama aja lagi. Ustazahnya juga iya aja lagi. Iya enggak? Enggak boleh. Enggak boleh menggunjing kepada orang lain, enggak boleh. Sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Memberikan nafkah, artinya kita mengeluarkan tuh sedekah kita. Harta yang ada pada diri kita, kita sedekahkan. Kita berikan kepada orang lain, agar orang lain senang, agar orang lain yang tadi hidupnya susah terangkat ekonominya berkat bantuan kita. Makanya orang mukmin sejati itu yang kelima tadi, dia selalu tuh memberikan sedekah. Lihat kiri kanannya, lihat tetangganya. Apakah tetangga kita hari ini makan atau tidak? Lihat kiri kanan depan, lihat belakang rumah kita. Bahkan tidak bisa ditutupin. Kita ngelihat di media, ada satu keluarga, seorang ibu dengan anaknya 2, dia kasih minum racun, mati sekeluarga. Ada nggak ya begitu? Kenapa bisa demikian? Karena ada tetangga nggak mau tahu bagaimana tetangga kita. Makanya kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Tuh. Kita hormati tetangga kita. Kebanyakan orang kalau hidup bertetangga, sama tetangga ngapain Bu? Marahan. Biasanya orang kalau hidup tetangga sama tetangga saling membenci. Biasanya orang kalau hidup bertetangga selalu suuzon, saling berburuk sangka. Makanya sampai-sampai kata Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kita harus baik dengan tetangga kita. Kiri kanan depan belakang harus baik.
Bagaimana ciri tetangga yang baik? Ketika dia masak berbagi dengan tetangganya. Tuh, Bu, masak nih, beli ke pasar Kecapi, beli tetelan seperapat. Tuh. Ya enggak, Bu? Masak tuh, beli sop 5.000. Sepanci penuh kuahnya. Penuhin kuahnya. Tuh. Bu, tetelan seperapat, beli bumbu sop, terus airnya sepanci. Kan kebagian tetangga. Tangga kebagian tuh. Pas tetangga makan, ini mana tetelannya? Kuah melulu, begitu. Lah seperapat bagi-bagi. Tapi dengan cara seperti itu, kita biasakan hidup kita itu berbagi dengan orang lain. Woi, Bu, jangan pelit. Jangan pelit, Allah perintahkan begitu. Orang mukmin gak pelit. Orang mukmin sering berbagi. Orang mukmin itu selalu kasihan bagi orang yang gak punya, orang yang susah. Selalu dia berikan harta yang ada pada dirinya, baik ketika dia banyak duit ataupun tidak. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Baik di waktu senang maupun di waktu sempit, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Begitu. Sebab apa? Al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan memisahkan, menyatu. Kita lihat bangunan bisa jadi seperti ini, Yasmi ini mesti bisa kokoh begini. Ini karena dia menyatu, pasir, semen, betul Bu? Air, batu, bata, semua jadi satu. Coba kalau masing-masing ego nggak jadi. Air mengatakan lu bisa kuat karena gua, kalau nggak ada air bisa nyatu. Semen juga begitu, pasir juga menyatu kita. Nah oleh karena itu, mari kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersatunya umat Islam. Jangan berpecah belah. Ya Bu ya, Bu, jangan berpecah. Ini sebentar lagi nih tahun politik ini udah tahun politik 2024. Kita jangan mau dipecah belah umat muslim ya. Kita mesti bersatu, Jangan kita terpengaruh dengan iming-imingan duit yang timbang 50.000, 100.000, 200.000, tapi 5 tahun negara kita akan hancur. Kita mesti cerdas, kita mesti paham siapa pemimpin kita, bagaimana kualitas kepemimpinan kita, bagaimana keimanan dan ketakwaan pemimpin kita. Ini mesti kita paham, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.